Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Eryana dari Universitas Majalengka, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, semester 6, kelas Manajemen M. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi manajerial. Jadi, apa itu ekonomi manajerial? Ekonomi manajerial adalah sebuah aplikasi teori dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara paling efisien. Jadi di sini saya menemukan dua dua kata penting, yaitu teori ekonomi dan ilmu keputusan. Nah, yang dimaksud dengan teori ekonomi di sini adalah suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Di dalam teori ekonomi ini ada dua, yaitu teori ekonomi makro dan ekonomi mikro. Contoh dari ekonomi mikro yaitu konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Dan contoh dari ekonomi makro seperti output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, atau investasi. Nah, untuk kata yang kedua yaitu ilmu keputusan, digunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku sebuah perusahaan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan juga ada tahapan-tahapan penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus tahu dan menetapkan tujuan perusahaan itu dibentuk. Misalnya, yang pertama untuk mencari keuntungan atau laba. Dan tahap yang kedua, mendefinisikan permasalahan yang dihadapi. Jadi kita harus merincikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam sebuah perusahaan tersebut. Dan di tahap yang ketiga, mengidentifikasikan berbagai solusi-solusi. Jadi kita harus mengumpulkan solusi-solusi untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan tersebut. Dan yang keempat, memilih solusi yang terbaik dari solusi yang ada. Adapun yang terakhir yaitu mengimplementasikan keputusan tersebut. Jadi dalam sebuah keputusan, ketika kita mengambil keputusan, terus kita tidak mengimplementasikan atau tidak mewujudkan keputusan tersebut, tentunya permasalahan tersebut tidak akan selesai. Selanjutnya, nah, apa saja sih kendala-kendala dalam operasi di sebuah perusahaan? Yang pertama yaitu keterbatasan kesediaan input-input penting. Dan yang kedua, kendala hukum yang dihadapi perusahaan. Contoh, upah minimum, standar kesehatan dan keselamatan, standar emisi polusi, undang-undang pelanggaran praktik bisnis yang tidak jujur. Yang ketiga, keterbatasan ruang pabrik atau gudang dan dana modal. Jadi dalam kasus ini, tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan dengan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Nah, ringkasnya, jadi tujuan utama perusahaan yaitu mencari keuntungan atau laba dengan cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam operasi sebuah perusahaan. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu struktur pasar. Mengacu pada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual saling berinteraksi. Jadi yang dimaksud dengan struktur pasar ini jadi lingkungan persaingan atau sebuah lingkungan di mana pembeli dan penjual itu banyak berinteraksi.
Nah, adapun jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Yaitu bentuk organisasi pasar di mana terdapat pembeli dan penjual dan produknya juga bersifat homogen. Nah, adapun ciri persaingan sempurna yaitu banyak pembeli dan penjual tentunya. Yang kedua, pembeli dan penjual penerima penerima. Yang kedua, adanya pembeli dan penjual penerima harga. Dan yang ketiga, produknya pun bersifat homogen. Sumber daya dan yang keempat, sumber daya dengan mobilitas sempurna. Dan yang terakhir, perilaku ekonomi yang mempunyai pengetahuan, jadi informasi sempurna. Contoh bursa efek, pasar modal, pasar uang, atau komoditas pertanian. Nah, untuk selanjutnya ada penentuan harga dalam persaingan sempurna. Yang pertama, harga produk ditentukan pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pasar produk tersebut. Yang kedua, perusahaan merupakan price taker karena harga ditentukan pasar dan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi. Yang ketiga, kurva permintaannya berbentuk horizontal dan memiliki elastisitas tak terhingga. Nah, lanjut ke pasar monopoli ya. Pasar monopoli yaitu berbentuk organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual produk yang tidak memiliki substitusi terdekat. Nah, ciri-ciri pasar monopoli ini adalah yang pertama, penjual tunggal dan banyak pembelinya. Yang kedua, tidak ada substitusi produk. Contohnya PLN dan Pertamina. Yang ketiga, yaitu pasar persaingan monopolistik. Yaitu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjualan produk terdiferensiasi dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Nah, ciri-ciri pasar monopolistik ini ada yang pertama, merupakan campuran antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Yang kedua, unsur-unsur persaingan sempurna berasal dari banyak penjual dan banyak pembeli. Unsur monopoli berasal dari produk terdiferensiasi. Sumber daya dengan mobilitas sempurna. Dan yang terakhir, bisa menentukan karakteristik produk dan beban penjualnya sendiri. Dan yang terakhir, mampu menentukan harga dan kuantitas produknya sendiri. Lanjut. Nah, ada yang keempat, yaitu oligopoli. Apakah oligopoli itu? Nah, yang keempat ada oligopoli. Suatu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit. Contoh oligopoli. Nah, ada contoh produk homogen yaitu baja, aluminium, kaca, dan besi. Dan produk terdiferensiasi yaitu mobil, rokok, sabun dan deterjen, sereal, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada perkembangan oligopoli secara global ya. Yang pertama, terjadi kecenderungan bagi lahirnya oligopolis global yang semakin cepat karena banyak perusahaan besar di dunia semakin bertambah besar akibat pertumbuhan internal merger. Nah, yang kedua ini ada sektor-sektor yang sedang berkembang ya. Yang pertama, perbankan internasional, industri hiburan dan komunikasi. Yang ketiga adalah produk-produk sehari-hari, misal makanan, obat-obatan, elektronik, dan pesawat terbang komersial lainnya.
Jadi di sini ada sebuah kata-kata, yaitu di mana sebuah perusahaan bisa saja merupakan monopolis di pasar nasional, akan tetapi pada saat yang sama akan mendapatkan persaingan dari oligopolis global yang lebih besar dan efisien. Nah, mungkin cukup sekian ya video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.